Gadis kecil ini bernama Claire. Dia melalui masa anak-anaknya dengan bahagia bersama ibunya yang seorang pelukis. Namun kebahagiaan itu hilang begitu saja saat Claire menyaksikan ibunya menghabisi hidupnya sendiri di loteng rumahnya. Peristiwa itu membuat Claire trauma dan terus menghantui-nya hingga sekarang. Dan 12 tahun sejak kejadian itu berlalu, kini Claire udah SMA dan hidup dengan ayahnya yang hanya merupakan seorang pemulung. Claire sebenarnya masih menjadi gadis yang ceria dan sering menyapa para tetangganya. Tapi karena Claire orang yang miskin, dia sering dibully dan dianggap sebagai masyarakat kelas bawah yang perlu ditindas. Oleh karena itu, Claire selalu saja merasa malu kepada teman-temannya jika mereka mengetahui pekerjaan ayahnya sebagai seorang pemulung. Ia bahkan mengusir ayahnya kalau sedang mencari barang bekas di dekat sekolahnya, karena itu bisa menjadi bahan lelucon oleh geng sosialita di sekolahnya. Namun sebenarnya Claire masih punya dua sahabat yang selalu bersamanya, yaitu June dan juga Meredith. Dua orang inilah yang membuat Claire masih bersemangat untuk sekolah. Meskipun diam-diam Claire juga bergabung dengan geng sosialita dan dekat dengan Paul, laki-laki terpampan di sekolah menurut Claire. Sayangnya karena Paul bergabung dengan anak-anak hits lainnya, Claire tidak sanggup untuk menyapanya, walaupun mereka sama-sama berada di kelas bahasa Mandarin. Tapi meskipun Claire sering dibully, dia sebenarnya bisa melawan karena anak-anak itu semakin menyebalkan. Apalagi Claire juga selalu didukung oleh dua sahabatnya, sehingga ia pun bertekad untuk menyudahi perundungan ini. Sementara itu ayah Claire yang masih mengumpulkan barang bekas tiba-tiba saja menemukan sebuah benda yang terlihat seperti peninggalan kuno dengan tulisan Mandarin. Awalnya ia ingin menjual benda tersebut karena ia yakin pasti bisa laku dengan harga tinggi. Namun karena ia ingat bahwa Claire mengikuti kelas bahasa Mandarin, maka ia pun menyimpan benda itu untuk Claire. Sepulang sekolah, Claire pun bertemu dengan ayahnya yang juga baru pulang dari mengut sampah. Setelah melihat anaknya pulang, ayah Claire pun langsung memberitahu Claire kalau ia menemukan benda kuno yang bagus dan menjadi kado ulang tahun buat Claire. Tapi bukannya senang, Claire justru kesal karena ayahnya sering mengumpulkan barang bekas yang hanya membuat rumah mereka semakin berantakan. Dan oleh karena itu, ayahnya segera menjelaskan jika Claire tidak suka dengan benda itu, maka ia akan menjualnya. Setidaknya Claire harus melihatnya lebih dulu, karena ada tulisan Cina di permukaan benda itu. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Claire pun memeriksa benda itu yang dibungkus layaknya kado ulang tahun. Ia sebenarnya juga akan berulang tahun, tapi masih beberapa minggu lagi. Namun ternyata barang bekas yang dimaksud ayahnya ini tidak seperti barang bekas biasanya, bahkan lebih mirip benda kuno yang memiliki nilai tinggi. Ia pun membaca bagian depan benda itu yang memiliki arti 7 permintaan. Tapi ia tidak bisa membaca tulisan lain yang ada di benda tersebut. Tadinya Claire mengabaikan benda itu karena ia tidak tahu maknanya. Setelah itu ia pun melanjutkan hobi menggambarnya yang menurun dari sang ibu, sampai temannya memberitahu kalau geng sosialita sedang menghina ayah Claire yang tengah memungut sampah. Orang yang mengunggah video itu adalah Darcy, sang ketua geng, sehingga Claire pun merasa kesal, tapi ia tidak bisa melakukan apapun. Hingga ia pun berpikiran untuk mengutuk Darcy menjadi berbau busuk seperti sampah. Malamnya kotak itu ternyata memberi respon terhadap permintaan Claire. Diam-diam kotak itu terbuka dengan sendirinya untuk mengabulkan permintaan Claire. Keesokan harinya, Darcy sangat terkejut karena ia terbangun dengan luka di seluruh kakinya. Dan parahnya luka itu berbau busuk, persis seperti permintaan Claire. Berita ini pun dengan cepat menyebar di sekolah dan membuat Claire bingung karena ia tidak menyangka kalau permintaannya bisa dikabulkan. Namun untuk saat ini, Claire hanya berpikir kalau itu cuma sebuah kebetulan dan itu hanyalah balasan atas seluruh kejahatan Darcy padanya. Setelah pulang sekolah, Claire pun kembali mengamati benda itu, karena sampai saat ini ia belum bisa membuka dan mengetahui isinya.
Tapi pengamatan Claire ini berhenti saat ia menyadari kalau anjing kesayangannya yang bernama Max menghilang. Padahal biasanya dia selalu mengikuti kemanapun Claire pergi. Dan oleh karena itu, Claire mencari anjingnya yang baru ia temukan beberapa saat kemudian dalam keadaan gak bernyawa. Ganti. Let's fast. Claire pun merasa sangat sedih karena anjing ini merupakan pemberian dari ibunya dan menjadi salah satu kenangan terakhir dari ibunya. Namun sekarang anjing yang bernama Max itu pun juga sudah pergi, meninggalkannya. Malamnya, Claire masih meratapi kepergian Max dan mengungkapkan kesedihannya di Instagram. Dan gara-gara itu, Claire melihat Instagram milik Paul, kemudian berdoa semoga Paul menyukainya. Lagi-lagi benda kotak itu pun merespon permintaan Claire karena keesokan harinya, Paul mulai curi-curi pandang ke arahnya. Hal yang tidak biasa dilakukan oleh Paul karena selama ini ia selalu bersama teman-temannya. Namun di tempat lain, Paman Agus, tetangga Claire yang sebatang kara, tiba-tiba meninggal ketika ia sedang mandi. Kejadian ini sampai diberitakan oleh media lokal karena Paman Agus merupakan pemilik mansion terbesar di lingkungan tersebut. Tapi ayah Claire dari dulu tidak menyukai orang tua itu, sehingga ia tidak pergi melayat. Lagi pula ayahnya Claire yakin mereka juga tidak mendapat warisan dari orang itu. Setelah mendengar alasan ayahnya, Claire pun diam-diam memohon kepada kotak ajaib tersebut, supaya mereka bisa mendapat warisan seluruh harta Paman Agus, termasuk rumah mansion miliknya. Dan ternyata permintaan itu langsung dikabulkan karena keesokan harinya ayah Claire diberi kabar bahwa Paman Agus telah menuliskan Claire sebagai pewaris tunggal atas seluruh harta kekayaannya. Dan gak butuh waktu lama, Claire dan ayahnya pun segera pindah dan menempati rumah barunya yang sebenarnya gak jauh dari rumahnya sendiri. Dan gak hanya itu, Claire juga mendapat mobil dan ayahnya pun menyuruh Claire untuk mengajak teman-temannya jalan-jalan sambil berbelanja tas seharga $800 atau sekitar 12 juta rupiah. Harga yang tergolong mahal bagi Claire yang sehari-harinya hanya hidup dari sang ayah yang merupakan pemulung. Namun di sisi lain tetangga Claire yang bernama Deluca justru terjatuh di dapurnya hingga ia meninggal dunia seketika. Tepat pada saat itu, Claire pun melihat kotaknya terbuka, tapi dia tidak mengerti dan hanya mengamatinya tanpa berbuat apapun. Dan keesokan harinya, sang ayah menemukan lukisan-lukisan nama ibu Claire dan memberikannya pada Claire. Berkat barang-barang lama ibunya itu, Claire pun mengingat kenangan bersama sang ibu, sekaligus rasa traumanya saat melihat ibunya untuk terakhir kali. Sampai sekarang, Claire tidak pernah menyangka kalau ibunya bisa pergi secepat itu dengan cara yang tragis pula. Perasaan itu jugalah yang membuat Claire selalu terperangkap dengan masa lalu dan berpikir apa yang salah dengan kehidupan ibunya, sampai ibunya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Namun sang ayah menenangkan putrinya karena mungkin aja dulu ibunya Claire punya rahasia yang tidak bisa ia bagi pada siapapun, bahkan kepada keluarganya sendiri. Yang jelas sekarang ibunya Claire sudah tidak ada di sisi mereka, dan Claire juga tidak bisa memutar waktu untuk membayar penyesalannya. Tapi berawal dari kenangan bersama ibu Claire itu jugalah, ayahnya sekarang kembali dengan hobi lamanya, bermain musik. Pelan-pelan Claire merasa bahagia karena kondisi keluarganya kini telah membaik. Sayangnya ketenangan itu tidak berlangsung lama karena malamnya Claire merasa ada seseorang yang mengawasinya dari jauh. Namun ketika Claire berusaha mengejarnya, orang itu menghilang. Dan keesokan harinya, Claire mendengar Paul dan pacarnya bertengkar hingga akhirnya mereka putus. Tapi ajaibnya Paul langsung tiba-tiba mendekatinya dan ngajakin dia kencan. Meskipun dalam hati merasa senang, namun Claire menahan perasaannya itu karena menurutnya terlalu cepat. Selain karena nggak nyaman tindakan Paul yang baru putus dan langsung mencari yang baru itu, sebenarnya sudah mencerminkan cowok yang katanya red flag. Namun untuk saat ini, Claire semakin penasaran dengan kotak ajaib itu. Sayangnya saat Claire mencari tahu arti tulisan Mandarin yang ada di sana, ia tidak pernah menemukannya.
Dan oleh karena itu, Claire pun meminta bantuan temannya yang merupakan keturunan Cina asli bernama Rian untuk menerjemahkannya. Untungnya Rian pun bersedia membantu, namun untuk yang satu ini ia juga meminta pertolongan sepupunya yang mendalami budaya Cina. Sepupu Rian itu bernama Gina. Ia tinggal sendirian di sebuah apartemen dengan berbagi benda-benda kuno dari daratan Tiongkok. Setelah mendengar cerita Rian, Gina pun membantu Claire untuk menerjemahkan tulisan yang berada di kotak tersebut. Dan setelah diteliti kembali, kotak itu ternyata merupakan benda keramat yang bisa mengabulkan 7 permintaan. Gina nggak nyangka jika Claire bisa memiliki benda itu, dan akhirnya menelusuri artikel yang ada di internet lebih lanjut. Kotak ajaib itu ternyata memiliki legenda dari Tiongkok yang bernama Lu Mei, yang terkenal bisa menaklukkan musuhnya dan punya banyak anak buah yang setia kepadanya. Namun dalam artikel itu disebutkan bahwa keluarga Lu Mei berantakan sampai akhirnya Lu Mei harus mengakhiri hidupnya sendiri 20 tahun kemudian. Untuk sesaat Claire teringat dengan ibunya yang juga bernasib sama seperti Lu Mei. Namun bantuan Gina hanya berhenti sampai di situ karena ilmunya juga terbatas. Dan oleh karena itu Gina berjanji untuk meminta bantuan temannya yang lebih mengerti tentang benda-benda bersejarah dari Cina. Sementara itu, Gina justru kalah fokus dengan hubungan sepupunya yang tiba-tiba mengajak seorang gadis bersamanya. Makanya Gina menyuruh Rian untuk mendekati Claire aja, karena baginya Claire adalah gadis yang tepat untuk Rian. Selama dalam perjalanan itu, Claire dan Rian ternyata bisa ngobrol dengan nyambung, bahkan jauh lebih menyenangkan daripada interaksinya Claire dengan Paul. Sayangnya, keseruan itu harus terhenti karena Claire melihat ayahnya sedang memungut sampah. Claire pun langsung menghampiri sang ayah dan mengingatkan kalau mereka sekarang udah jadi kaya raya, sehingga ia nggak perlu lagi bekerja sebagai pemulung, karena sebenarnya Claire malu mengakui ayahnya yang cuma seorang pemulung. Oleh karena itu, setelah sampai rumah, Claire kembali berdoa di atas kotak ajaib tersebut dan berharap ayahnya bisa berhenti membuatnya malu karena bekerja sebagai pemulung. Dan permintaan itu pun segera terkabul, karena keesokan harinya ayah Claire sudah berkumpul bersama teman-temannya sebagai pemain band musik jazz. Karena pada dasarnya ayah Claire sudah ahli bermain saksofon, maka saat ini Claire menjadi sangat bangga dengan ayahnya. Namun di lain tempat lagi-lagi permohonan itu memakan korban, dan kali ini sialnya jatuh kepada Gina. Awalnya Gina menerima email dari temannya yang membahas tentang kotak ajaib itu. Ternyata kotak itu merupakan hasil dari perjanjian dengan iblis. Siapapun yang memiliki kotak tersebut, maka 7 permintaannya apapun akan terpenuhi. Namun di sisi lain sang iblis juga minta imbalannya dengan memakan korban jiwa sebagai tumbal. Namun perjanjian ini bisa dibatalkan jika sang pemilik membuang kotak tersebut dan ia akan kembali seperti semula. Oleh karena itu, Gina pun ingin segera memberitahukan hal ini pada Rian. Sayangnya tiba-tiba muncul badai di sekitar apartemen Gina dan membuat aliran listrik di sana terputus. Bahkan ponselnya pun kehilangan sinyal. Makanya Gina mencoba keluar apartemen, namun HP-nya malah jatuh sehingga Gina kembali ke kamarnya. Akan tetapi musibah memang nggak bisa dihindari. Gina yang berjalan dalam kegelapan justru tersandung dan terkena benda koleksinya, sehingga ia pun meninggal saat itu juga. Keesokan harinya, Rian berniat untuk pergi ke apartemen Gina, tapi ia curiga karena Gina tidak membukakan pintu untuknya. Maka dari itu, Rian pun menelpon Gina, tapi ia justru menemukan ponsel Gina yang terjatuh. Hal ini pun membuat Rian panik dan langsung berlari ke apartemen Gina melalui pintu belakang. Begitu sampai di apartemen Gina, Rian pun menemukan sepupunya itu sudah tiada, dan itu langsung membuatnya histeris. Setelah itu, Rian pun mengamati apartemen Gina sampai ia menemukan email temannya Gina yang menjelaskan bahaya kotak ajaib miliknya Claire. Sementara di sisi lain, Claire kini di sekolah udah semakin dekat dengan Paul. Namun tetap aja Claire nggak bisa diterima oleh geng sosialita, bahkan membuat teman-temannya yang lain juga terlihat sinis dengan kedekatannya bersama Paul. Maka dari itu, begitu sampai rumah, Claire pun memohon pada kotak ajaib untuk membuatnya jadi gadis paling disukai di sekolah. Dan benar aja setelah itu Paul pun mengajaknya ke pesta untuk berkumpul sama teman-temannya.
Dan dalam waktu singkat, Claire berubah menjadi Claire yang populer dan akhirnya berpacaran dengan Paul. Keesokan harinya, Ryan menemui Claire dan langsung menyuruhnya untuk membuang kotak ajaib itu. Namun, Claire justru marah dan menuduh Ryan kalau dia hanya berbicara omong kosong. Tapi setelah itu, Ryan pun memberi kabar kalau sekarang Gina udah nggak ada. Jadi, ia berharap Claire bisa memperhatikan kata-katanya. Apalagi banyak artikel yang mengatakan kalau benda ini memang berbahaya bagi pemiliknya. Namun karena Claire nggak percaya, Ryan pun memilih menyelidiki kotak ajaib itu sendirian dan tidak melibatkan Claire. Meskipun awalnya nggak peduli, tapi lama-lama Claire memikirkan informasi dari dia tadi. Setelah itu, ia pun meminta pertimbangan dua sahabatnya yang kini sudah lepas tangan karena menganggap Claire telah melupakan mereka sejak bergabung dengan geng hits sekolah. Tapi akhirnya Claire berhasil membujuk June dan Meredith untuk berdiskusi. Tadinya Meredith beranggapan bahwa semua kejadian ini hanyalah kebetulan semata. Sementara June justru kebalikannya. Sekalipun ia tidak percaya pada tahayul, namun ia menyarankan Claire untuk membuang kotak itu karena dari awal kotak ajaib ini juga bukanlah milik Claire. Setelah mendengar saran dari dua sahabatnya, Claire pun ingin membuang kotak ini. Namun ternyata pikirannya berubah karena mendadak ia merasa sayang sekali untuk membuangnya. Selama ini hidup Claire berubah menjadi lebih baik berkat kotak itu. Sehingga ia diam-diam menyembunyikannya dan seolah-olah telah membuangnya. Esok harinya, sekolah Claire mengadakan pesta tahunan yang diselenggarakan khusus untuk para senior. Pesta ini seperti permainan berburu dan setiap peserta harus mengumpulkan benda-benda sesuai dengan petunjuk yang ada untuk memecahkan suatu masalah. Namun sebelum permainan itu dimulai, tentu saja Claire menghabiskan waktunya bersama Paul yang semakin tergila-gila padanya. Tapi pada akhirnya Claire menyadari jika perasaan dan tindakan Paul justru berlebihan, seperti orang yang kena pelet. Hal ini pun membuat Claire curiga, hingga Paul mengakui kalau ia sering mengamati Claire, bahkan menyelinap ke pekarangan rumah Claire untuk melihat dan memotret gadis itu ketika sedang tidur. Claire pun terkejut dan gak nyangka jika Paul justru malah melanggar privasinya. Dan karena Claire ketakutan, ia pun memutuskan hubungannya dengan Paul, kemudian meninggalkannya untuk berkumpul lagi bersama June dan Meredith. Sementara itu, June dan Meredith mengikuti keseruan pesta tersebut dan membahas kotak ajaib Claire. Sejauh ini Meredith masih yakin jika semua peristiwa yang memakan korban jiwa di sekitar Claire itu hanyalah kebetulan, karena nyatanya mereka berdua masih hidup, padahal mereka merupakan sahabat terdekat Claire. Namun kenyataan itu dibantah ketika tiba-tiba dekorasi pestanya jatuh dan hampir menimpa mereka. Akan tetapi, Meredith yakin jika mereka masih selamat dan ini hanyalah kecelakaan biasa. Setelah itu mereka pun membentuk kelompok sampai permainannya dimulai. Sayangnya, saat di tengah-tengah permainan, Meredith ingin memisahkan diri karena dia sedang kecanduan Pokemon Go dan malah ingin menangkap Pokemon. Claire dan June pun langsung kesal, tapi Meredith berjanji jika dia hanya butuh waktu sebentar untuk menyelesaikan game tersebut. Akhirnya, mau nggak mau, Claire pun membiarkan Meredith pergi ke lantai 26 untuk menangkap Pokemonnya. Tapi hal aneh terjadi. Tiba-tiba lift Meredith rusak dan membuatnya panik. Ia pun segera menghubungi Claire. Namun belum sampai Claire meminta bantuan pada petugas, lift Meredith pun jatuh ke lantai dasar karena talinya putus. Musibah ini pun membuat June mencurigai Claire yang ternyata memang membohongi mereka. June akhirnya menyadari kalau Claire masih menyimpan kotak itu, dan hal ini membuat June marah. Baginya, Claire telah mengorbankan persahabatan mereka hanya demi kotak pembawa sial itu. Oleh karena itu, Ryan pun berusaha menolong Claire dan memberitahunya tentang bahaya dari kotak perjanjian iblis itu. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah melenyapkannya. Sayangnya meskipun Ryan sudah berusaha menghancurkannya, ia tetap gak bisa. Hingga akhirnya Claire menyimpannya lagi, namun kali ini ia menutupnya dengan gembok supaya tidak bisa terbuka lagi. Dan keesokan harinya kotak itu sudah benar-benar hilang.
Namun konsekuensi yang dihadapi Claire adalah ia harus kembali menjalani kehidupannya yang miskin. Bahkan rumah warisan dari Paman Agus kini juga akhirnya disita karena ternyata sudah menunggak pajak selama 10 tahun. Maka dari itu Claire pulang lagi ke rumah lamanya meskipun sebenarnya ia masih berat melepaskan itu semua. Esok harinya, Claire semakin merasa terpuruk karena kebetulan hari ini ia ulang tahun. Sayangnya orang-orang di sekitarnya telah pergi, sehingga ia kembali merindukan ibunya dan mengingat trauma itu lagi. Namun ternyata kotak ini disimpan oleh Jun karena ia ingin menghindarkannya dari Claire. Tapi bukannya berterima kasih, Claire justru merasa marah dan membawa dia pulang kembali. Setelah itu, Claire yang merasa hidupnya berantakan pun semakin menyesali kepergian ibunya. Maka dari itu ia mengajukan permohonan supaya ibunya kembali dan bisa merayakan ulang tahun bersamanya. Dan gak butuh waktu lama, doanya langsung terkabul saat itu juga. Meskipun Claire tahu bahwa ini semua bagaikan mimpi, namun nyatanya ia bisa kembali bertemu dengan sang ibu. Dan mereka pun merayakan ulang tahun Claire bersama-sama. Untuk sesaat mereka menjadi keluarga bahagia, dan Claire merasa kalau ini semua adalah keinginannya yang sesungguhnya. Tapi dari sini Claire juga akhirnya mengetahui, dulu ibunya pernah menyimpan benda ini, dan sekarang ia tahu kalau alasan ibu Claire COD mandiri dengan malaikat adalah karena ia sempat terikat perjanjian dengan iblis dalam kotak ini. Akan tetapi setiap permintaannya dikabulkan oleh kotak ajaib itu selalu memiliki konsekuensi. Kali ini Claire menyadari kalau korban selanjutnya justru ayahnya sendiri. Otomatis Claire ingin mencegah musibah itu dan menyelamatkan ayahnya. Akhirnya karena sudah banyak korban berjatuhan, Claire pun menggunakan permintaan terakhirnya untuk memutar waktu pada hari di mana ayahnya menemukan kotak ajaib itu. Dan benar saja, Claire bisa mengembalikan waktunya dan terbangun pada hari itu di mana dalam kondisi semula. Anjing Claire pun masih hidup, dan tentu saja ayahnya juga masih hidup, hingga Claire bisa menebus kesalahan yang ia lakukan sebelumnya. Maka pagi ini sebelum berangkat sekolah, Claire ikut bersama ayahnya mulung sampah karena ia sebenarnya ingin menemukan kotak itu. Begitu sampai di tempat penampungan sampah, Claire segera mencari kotak itu hingga ia bisa menemukannya. Dan dengan cepat Claire langsung menyimpan kotak itu dalam tasnya, kemudian berpamitan pergi sekolah. Setelah itu, Claire menemui Ryan dan berkata kalau ia menyukainya. Kini setelah semua peristiwa yang pernah ia alami sebelumnya, Claire yakin jika ia lebih cocok berpacaran dengan Ryan daripada sama Paul. Selain karena mereka satu frekuensi, perasaan Ryan kepadanya itu tulus dan wajar, tidak seperti Paul yang ujung-ujungnya menjadi posesif. Awalnya Ryan justru yang kaget karena tiba-tiba Claire mendekatinya. Namun setelah itu Claire meminta tolong pada Ryan untuk membuang tasnya tanpa muka isinya. Oleh karena itu, meskipun sempat bingung, Ryan tetap menuruti permintaan Claire yang menurutnya tidak sulit untuk dilakukan. Dan setelah itu, Claire pun merasa hidupnya jauh lebih ringan, karena sekarang sudah bisa terlepas dari benda laknat itu. Namun naas, Claire justru mengalami kecelakaan dan hidupnya berakhir dengan cara yang mengenaskan.